Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang sangat menarik, yaitu etnometodologi. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kita tahu cara antre, kapan harus diam dalam percakapan, atau bagaimana kita memahami maksud seseorang meski dia tidak mengatakannya secara langsung. Nah, etnometodologi membantu kita memahami semua itu. Bagaimana aturan-aturan sosial tercipta dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Apa itu etnometodologi? Etnometodologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Kata ini berasal dari etno yang berarti kelompok atau masyarakat, dan metodologi yang berarti cara atau metode. Jadi, secara sederhana, etnometodologi berarti mempelajari bagaimana orang bisa dalam kehidupan sehari-hari menciptakan keteraturan sosial melalui cara mereka berinteraksi. Etnometodologi tidak berfokus pada teori besar, tetapi lebih tertarik pada apa yang benar-benar dilakukan orang dalam kehidupan nyata, dalam percakapan, tindakan, dan kebiasaan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar. Ada beberapa prinsip penting dalam etnometodologi. Pertama, ada kehidupan sosial. Itu tidak terjadi begitu saja. Ia diciptakan dan dipelihara melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan orang setiap hari. Kedua, orang bukanlah makhluk pasif. Mereka aktif membentuk, memahami, dan menegosiasikan makna dalam interaksinya. Ketiga, etnometodologi lebih tertarik pada praktik konkret, bukan asumsi atau teori dari luar. Dan yang terakhir, kita harus melihat dunia sosial seperti orang-orang di dalamnya melihat dunia itu sendiri. Dengan kata lain, penelitian harus belajar memahami logika dan cara berpikir pelaku sosial, bukan memaksakan cara berpikir akademis. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagaimana sebenarnya teknik dan proses analisis etnometodologi dilakukan? Karena etnometodologi adalah pendekatan kualitatif yang fokus pada praktik sosial sehari-hari, maka teknik analisisnya juga sangat dekat dengan dunia nyata, bukan berdasarkan asumsi teoritis, tapi berdasarkan apa yang benar-benar terjadi. Pertama, teknik yang paling umum adalah observasi partisipatif. Peneliti tidak hanya mengamati dari kejauhan, tapi ikut terlibat dalam aktivitas sosial yang diamati. Tujuannya bukan untuk mengintervensi, tetapi agar peneliti bisa memahami dari dalam bagaimana para pelaku sosial sendiri
menafsirkan tindakan tersebut. Misalnya, si orang peneliti ingin meneliti budaya kerja di kantor startup. Ia ikut dukung di ruang kerja bersama karyawan, memperlihatkan bagaimana mereka berinteraksi, kapan mereka menggunakan bahasa formal atau santai, dan bagaimana keputusan diambil secara informal di luar rapat resmi. Kedua, etnometodologi dikenal dengan teknik unik yang disebut breaching experience atau eksperimen pelanggaran. Ini adalah metode di mana penelitian dengan sengaja melanggar aturan sosial kecil untuk melihat bagaimana orang berinteraksi. Tujuannya bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengguncang keteraturan sosial agar kita bisa melihat aturan-aturan tersembunyi yang biasanya tidak kita sadari. Contoh klasiknya adalah eksperimen Garfinkel sendiri. Ketika ia meminta mahasiswanya bersikap seperti tamu di rumah orang tua mereka sendiri, menjawab dengan sangat formal, meminta izin untuk menggunakan kamar mandi, dan berbicara dengan nada resmi. Hasilnya, orang tua merasa tidak nyaman, bingung, bahkan khawatir. Ini menunjukkan bahwa di balik kenyamanan hubungan keluarga ada norma sosial yang sangat kuat, meski tidak pernah tertulis. Ketiga, teknik yang juga sering digunakan adalah analisis percakapan atau conversion analysis. Ini adalah metode untuk penelitian percakapan secara rinci. Bagaimana giliran berbicara diatur, kapan seorang menyela, bagaimana tawa atau diam diartikan, dan sebagainya. Teknik ini bisa digunakan misalnya untuk menganalisis interaksi antara dokter dan pasien, meskipun keduanya menggunakan bahasa yang sama. Cara dokter bertanya, jeda sebelum pasien menjawab, atau intonasi tertentu bisa menunjukkan relasi kuasa atau ekspektasi sosial. Keempat, analisis etnometodologi berfokus pada apa yang disebut sebagai aturan implisit dalam kehidupan sosial. Ini adalah aturan-aturan yang tidak pernah tertulis, tidak pernah diajarkan secara formal, tapi kita semua tahu dan patuhi. Contohnya, saat naik lift, kita biasanya berdiri menghadap pintu, bukan saling menatap. Tidak ada yang pernah memberitahu kita soal itu, tapi orang melakukannya. Dan jika ada yang melanggar, misalnya berdiri menghadap orang lain, suasana langsung jadi aneh. Nah, itulah jenis-jenis data yang dicari dan dianalisis oleh penelitian etnometodologi. Bukan hanya apa yang dilakukan, tapi bagaimana, mengapa tindakan itu dianggap wajar. Proses ini bersifat refleksif dan mendalam. Peneliti akan terus bertanya, apa makna tindakan ini bagi pelaku? Aturan tak tertulis apa yang mereka ikuti? Apa yang terjadi ketika aturan itu dilanggar? Jadi, teknik dan proses etnometodologi bukan hanya soal mengumpulkan data, tetapi lebih kepada menggali makna tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari yang tampaknya biasa-biasa saja. Baik, kita masuk pada contoh studi etnometodologi. Setelah kita memahami teknik dan proses analisisnya, sekarang mari kita lihat beberapa contoh studi yang menerapkan etnometodologi dalam kehidupan nyata. Nah, yang menarik dari pendekatan ini adalah kemampuannya mengangkat hal-hal sepele, objek kajian ilmiah yang sangat bermakna. Nah, pada contoh pertama adalah
studi interaksi di ruang tunggu rumah sakit. Di sini, peneliti tidak hanya mencatat siapa yang datang duluan atau siapa yang duduk di mana, tetapi juga mengamati cara pasien berperilaku. Mereka cenderung duduk diam, menjaga jarak, berbicara pelan, dan menghindari kontak mata. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengatur perilaku tersebut, tetapi semua orang sepertinya tahu bagaimana harus bersikap. Peneliti etnometodologi akan bertanya, apa makna dari sikap diam itu? Mengapa suasana cenderung hening? Jawabannya bisa jadi karena ruang tunggu dianggap sebagai tempat penuh ketegangan, kecemasan, atau kesopanan ekstern. Disinilah etnometodologi berperan, mengungkap bagaimana keteraturan sosial diciptakan bersama, bahkan tanpa kata-kata. Untuk contoh kedua, interaksi pelanggan dan kasir di restoran cepat saji. Kita mungkin menganggap interaksi ini sederhana. Pelanggan memesan, kasir mencatat, lalu adanya transaksi atau pembayaran itu dilakukan. Tapi jika diamati lebih dekat, ada aturan sosial yang bekerja di sana. Misalnya, pelanggan biasanya memulai dengan sapaan singkat seperti pagi, Mbak, atau menyebut menu. Kasir juga punya skrip tersendiri seperti ada tambahan atau makan di sini atau dibawa pulang. Nah, jika seorang pelanggan mendadak menceritakan hari buruknya atau berbicara terlalu lama, maka situasi menjadi tidak normal. Reaksi kasir yang canggung atau pelanggan lain yang gelisah. Ini menunjukkan bahwa ada ekspektasi sosial yang tak tertulis tentang bagaimana interaksi itu harusnya berlangsung. Lalu ada contoh ketiga, studi kasus interaksi guru dan siswa di ruang kelas. Peneliti bisa mengamati bagaimana guru memberi instruksi, kapan siswa boleh berbicara, bagaimana murid berinteraksi terhadap candaan guru, atau bagaimana diamnya siswa bisa berarti setuju, bingung, atau menolak. Etnometodologi akan membantu kita melihat bahwa kelas bukan hanya tempat belajar, tapi juga arena interaksi sosial penuh makna dengan norma, simbol, bahkan ritual kecil yang dilakukan setiap hari. Contoh keempat, studi Garen Finkel sendiri. Ia pernah meminta mahasiswanya menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana secara sangat literal. Misalnya ketika seorang bertanya, "Apa kabar?" Mahasiswa menjawab, "Saya merasa netral. Tekanan darah normal,
suhu tubuh 36,7 derajat. Reaksinya, lawan bicara bingung, bahkan kesal. Kenapa? Karena sebenarnya pertanyaan apa kabar bukan tentang kesehatan fisik, tapi isyarat sosial untuk membuka percakapan dengan sopan. Jawaban literal dianggap aneh karena melanggar norma tak tertulis. Contoh kelima, di era digital, etnometodologi juga bisa diterapkan pada interaksi di media sosial. Misalnya, bagaimana orang menggunakan emoji, mengetik dengan huruf besar, atau menandai teman dalam komentar. Semua itu membentuk tata krama digital yang tidak pernah diajarkan secara formal, tapi dipahami oleh penggunanya. Peneliti etnometodologi bisa mengamati bagaimana pengguna media sosial menciptakan identitas, menjaga citra diri, atau menjalin hubungan hanya lewat simbol, kata-kata pendek, atau respon cepat. Dari semua contoh ini, kita bisa melihat bahwa etnometodologi membuka mata kita terhadap dunia sosial yang penuh aturan tersembunyi, dan justru aturan-aturan tersembunyi itulah yang membuat masyarakat bisa berjalan dengan stabil. Teknik analisis etnometodologi memiliki beberapa kelebihan. Ia membantu kita memahami makna yang tersembunyi dalam interaksi sosial. Sangat cocok untuk konteks budaya lokal. Memberikan gambaran mendalam tentang praktik sosial yang sering luput dari perhatian. Namun, ada juga keterbatasannya. Sulit diterapkan untuk skala besar. Tidak bisa digeneralisasi. Lalu peneliti perlu sangat hati-hati agar tidak salah tafsir. Jadi, pendekatan ini cocok untuk studi kecil, mendalam, dan kontekstual. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang teknik analisis etnometodologi. Kita belajar bahwa interaksi sehari-hari ternyata penuh makna dan aturan sosial yang kita jalani tanpa sadar. Coba deh perhatikan bagaimana kamu dan temanmu berbicara atau bertukar pesan. Adakah aturan-aturan tertulis? Adakah aturan tidak tertulis yang kalian ikuti? Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share. Jika kamu merasa materi ini membantu, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.